Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buat program tentang stack, dan ini akan menggunakan interface dan dua kelas. Saya jelaskan dulu, stack itu semacam kayak kalau tumpukan kertas, ya. Kertas yang ditaruh pertama, yang diletakkan pertama, itu ada di tumpukan yang paling bawah. Sedangkan kertas yang diletakkan terakhir tentu ada di tumpukan yang paling atas. Sehingga yang masuk duluan keluar belakangan, atau disebutnya dengan first in last out, ya. Atau itu disebutnya apa ya, yang masuk duluan keluar terakhir, ya. Kalau nggak salah istilahnya terbalik deh, LIFO, last in first out, ya, maaf, terbalik, last in first out. Oke. So kita buat pertama adalah interface. Kenapa perlu interface? Karena stack itu macam-macam. Ada yang disebut dengan fixed stack. Oke, ada yang disebut dengan dynamic stack, yang dia bisa grow and shrink. Oke, dia punya elemen itu bisa bertambah dan berkurang. Ada binary tree stack. Ada macam-macam lah, ada beberapa macam. Nah, kita mau buat dua, mungkin kita buat fixed stack yang paling standar. Kemudian kita akan bikin dynamic stack yang dia bisa grow dan shrink. Sehingga memerlukan satu interface. Interface ini gunanya adalah mengatur apa yang harus diimplementasikan, tetapi implementasinya, bagaimana cara implementasinya terserah kepada masing-masing kelas. Alright, ada dua abstract method, kita akan berikan abstract methods. Oke, ada dua. Yang pertama kita bilang void push. Ya, ini terkenal ya, ada push dan pop ya. Push itu adalah meletakkan dan pop itu untuk retrieve. Ya, jadi kalau ada item baru masuk itu kita pakai push. Kalau kita mau mengambil isi datanya kita menggunakan pop, ya. Ya, itu udah udah tradisi, udah terkenal. Oke, kemudian akan kita beri satu parameter, yaitu dia integer, misalnya elements, ya, atau apapun lah namanya. Oke, next kita perlu satu lagi abstract method, yaitu dia pop. Tadinya akan kita beri parameter yang namanya element. Oke, perhatikan ini adalah signature, ya. Ini adalah signature. Jadi saat diimplementasikan signaturenya harus sama. Kecuali ini, nama variable ini tidak termasuk di signature. Jadi kalau di sini kita bilang element, nanti kita bilang size, nggak apa-apa. Jadi signaturenya mungkin sampai sini kali ya, sampai data type-nya, ya. Oke. Sekarang kita mau create ini. Kita bilang kelas lesson super ini adalah fixed stack, dan kelas lesson super ini akan implement interface yang tadi yang namanya lesson interface. Alright, langsung dia keluar error. Kenapa? Karena kita belum mengimplementasikan kedua abstract method ini, jadi ini wajib, ya. Alright, kita ada field seperti biasa, ada dua field, yaitu dia private integer array, ya. Ini stacknya kita akan taruh di dalam array, dan ini adalah field declaration. Kita mau declare lagi satu integer counter, in which counter ini berperan sebagai index daripada array. Lalu kita akan ada constructor, dan constructor kita adalah, tentu nama constructor harus sama dengan nama kelas lesson super, dan perlu satu parameter, yaitu dia integer stack length. Oke. Jadi ukuran dari stacknya mau berapa elemen, 5 elemen, 10 elemen, whatever, itu nanti pada saat dia construct dia harus memberi elemennya maunya berapa. Oke. Kemudian kita akan initialize di dalam constructor. Stack adalah new int, dan kita harus sebut di sini size-nya atau length-nya, yaitu dia stack length. Alright. Yang kedua, kita mau initialize counter, kita mau assign value -1. Kenapa? Karena counter ini untuk array dia kan selalu memulai dari 0. Jadi counternya kita bilang -1 initialization-nya, sehingga next-nya itu adalah 0 dan 1. Dan kalau di call dia dalam keadaan -1, itu memberi tanda bahwa stacknya masih kosong, empty, ya. Alright. Dan sekarang kita ada dua method yang kita harus override tentunya.
Yang pertama adalah kita bilang public void. Nah, ini adalah push ya, push. Dan push ini katanya harus ada parameternya itu adalah integer element. Sini saya mau ganti, bukan mau pakai element ya. Perhatikan bahwa di interface ini nama variable yang ada di dalam parameter adalah element. Oke, di sini saya nggak mau pakai element, misalnya saya mau pakai ini, misalnya data, boleh. Ini nggak terjadi error ya, karena signature itu sebenarnya sampai sini, cuma yang pasti itu ini namanya signature. Alright, kita lanjut dan kita akan bilang for integer I sama dengan 0, kemudian I is less than apa ya namanya, data, kemudian I increment, dan kita akan bilang the push. Oke, ini satu method lagi yang akan kita buat di bawah ya. The push dia punya argumen adalah I. Oke, dia masih error karena method ini belum kita buat. Jadi saya mau bikin satu method lagi yang dia private. Jadi nggak bisa di-invoke. Nanti invoke-nya ini dan method ini menginvoke method yang private tadi yang akan kita buat nih. Oke, sekarang kita akan bikin private. Alright, void. Kita beri nama the push. Kemudian ini ada satu parameter juga integer, misalnya size. Oke, sama ini integer size ini adalah elemennya ya. Oke, kemudian kita akan bilang if counter sama dengan stack dot length minus 1. Ingat bahwa length itu, misalnya kalau kita bilang lengthnya 5, sedangkan indeks itu kan dimulai dari 0, jadi indeksnya akan nyampe cuma 4. 0, 1, 2, 3, 4, tentu 5 jumlahnya, sehingga angka length ini harus kita kurangin 1. Jadi maksudnya kalau if counter mencapai akhir daripada indeks ya, angka terakhir dari indeks itu maksudnya. Jadi kita pakai length minus 1, maka kita akan bilang system out print line, dibilang apa, full house, penuh ya. Oke, lalu kita bilang else. Nah, ini kita naikin else, maka stack dalam indeks counter plus plus, tapi plus plusnya ini kita bikin prefix bukan postfix. Kenapa counternya ini plus plusnya prefix? Ingat nggak? Di sini di constructor kita bilang bahwa counter itu dimulai dari angka minus 1. Jadi kalau kita bikin plus plusnya ini di depan postfix, nanti minus 1 yang akan diisi dan itu akan jadi error ya, out of bound ya namanya. Jadi pada saat ini sudah minus 1, dia masuk ke sini langsung nambah 1 lagi menjadi 0 ya. Oke, that's the trick. Oke, kemudian kita ada satu method lagi yang itu dia pop. Ini tutupnya di sini dan kita akan bilang public void pop ya, satu parameter element. Oke, ini pop untuk retrieve data ya. Jadi for integer I sama dengan 0, I less than elements, kemudian I increment. Oke, ya ini dan ini harus sama ya, mungkin ada yang tidak sama elemen ya, tepat sekali. Kemudian kita akan bilang system out print, dan ini kita panggil satu method lagi, enggak mau kita mau bikin satu method lagi namanya the pop. Oke, tambah concatenate empty space. Oke, jadi saya mau bikin satu lagi method di sini namanya the pop itu yang akan digunakan di sini, dan method ini adalah private, jadi nggak bisa di-invoke. Jadi saya maunya usernya nanti menginvoke ini dan menginvoke ini, tapi tidak mau menginvoke ini ya. Ya, ini encapsulation namanya ya. Kita bisa hide data, kita bisa macam-macam. Tentu ini error karena metodenya belum dibuat. Alright, kemudian kita bilang public or private integer the pop tanpa parameter. Nah, ini dia hanya memproses data if counter. Nah, ini sebaliknya dari
dari push, ya. If counter less than 0, yaitu dia kalau counter adalah -1, maka saya butuh dia memberitahu bahwa ini empty, ya, kosong. Nah, nggak ada data, gitu kan maksudnya. Alright, kemudian return angka 0, ya, karena dia empty. Else kita akan bilang return stack counter minus atau decrement. Kenapa seperti ini? Sekarang dia di postfix, kalau tadi di prefix. Tadi prefix sudah saya jelaskan. Nah, sekarang di postfix kenapa? Karena angka terakhir kita mau gunakan, misalnya di angka terakhir itu indeks keempat. Indeks keempat muncul, baru dia berubah menurun, ya. Kalau ini kita jadikan prefix, angka indeks terakhirnya akan terlewatkan, nggak akan muncul, ya. Nanti coba Anda kotak-katik deh di rumah. Oke, ini udah selesai yang satu. Jadi kita sudah punya satu program stack, yaitu dia fix stack. 11 menit ya, sudah. Coba kita panggil dulu sedikit. Yang nanti yang dynamic stack kita bikin di tutorial berikutnya. Sekarang kita coba panggil ini. Ini sama seperti memanggil method biasa, method biasa di dalam kelas. Jadi kita harus instantiate kelasnya, namanya kelas super. Kemudian kita kasih nama instance-nya stack1, lalu kita bilang new lesson super. Dia minta argumennya apa? Size-nya, kita bilang misalnya let's say 10, ya. Ini kata new-nya kepotong. Oke, keren. Ya, bisa seperti ini, atau karena kita mau sering pakai angka 10 itu nanti, jadi kita bikin ini aja, integer size sama dengan 10, sehingga lebih mudah kita kata-katik. Di sini kita tinggal bilang size. Ini juga memungkinkan, ya. Kemudian kita mau invoke method push stack1 dot, nah, push, ya, integer datanya apa? Ini size. Oke. Kemudian kita mau pop stack1 dot pop, integernya apa? Argumennya adalah size. Oke, ini kita run dulu karena udah hampir 15 menit ini. Ya, beginilah stack. Oke, jadi 987654321 ya. Jadi kosong yang pertama ini dia ada di akhir, 0 ada di akhir, bukan di awal. Terbalik daripada array, ya. Array 0-nya di sini. Oke, stack ini terbalik. Kenapa? Karena data yang akan di-retrieve pertama selalu yang paling kiri. Oke, demikian kita akan lanjut di tutorial berikutnya tentang dynamic stack yang akan menggunakan juga interface yang sama. Ya, demikian, terima kasih, sampai jumpa, salam.